Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Di sini saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul Adab dulu baru ilmu. Orang beradab sudah pasti berilmu, orang berilmu belum tentu beradab. Kita ketahui bahwa perbedaan manusia dengan binatang adalah akal atau ilmu. Tetapi tingkatan yang lebih tinggi dari ilmu yakni adab atau akhlak. Karena seberapapun banyaknya ilmu tanpa disertai adab yang baik akan bisa menjadikan manusia pun berperilaku seperti binatang. Imam Malik rahimahumullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Sebegitu pentingkah mempelajari adab baru ilmu? Nah, misalnya di kehidupan nyata pun, mungkin dari kita pernahkah menjumpai seseorang yang sangat pintar tapi sombong, cerdas tapi tak berperilaku baik, pandai tapi adab terhadap orang tua dan gurunya kurang. Pastinya kita pun memandang tidak baik orang seperti itu, karena budi pekertinya yang tidak sinkron dengan kepandaiannya. Terkait kondisi di Indonesia, pejabat tinggi yang mapan ilmunya tetapi korupsi, acap kali kita pun mendengar beberapa kasus murid yang tak sopan santun terhadap gurunya atau karena orang tuanya memiliki jabatan tinggi seenaknya terhadap gurunya. Itulah mengapa adab diutamakan untuk dipelajari terlebih dahulu. Apa sih adab itu? Al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Urgensinya kita harus memiliki adab atau akhlak yang baik sebelum berilmu, yakni Nabi SAW bersabda, "Kana yata'allamunal hidayah kama yata'allamunal ilmi." Mereka, para ulama dahulu mempelajari petunjuk atau adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Jelas dikatakan, sebaik-baiknya manusia, paling baik adalah akhlaknya. Oleh karenanya, mau jadi sebaik-baik manusia, yaitu dengan memperbaiki akhlaknya. Sebenarnya cakupan adab sangat luas, bukan hanya dalam menuntut ilmu saja. Dalam hal ini, mengutamakan adab sebelum menuntut ilmu, menjadikan ilmu yang selama ini kita pelajari penuh keberkahan. Pastinya tidak inginkan udah lelah. Hampir belasan tahun menuntut ilmu hanya kesisaan saja yang didapatkan. Dengan adab dan akhlak yang baik menjadikan lebih mudah memahami ilmu. Apa saja adab sebelum menuntut ilmu? Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu semata-mata hanya mengharap ridha Allah, bukan tujuan duniawi. Membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela dan hati yang kotor seperti hasad atau dengki, riya, ujub atau kagum pada diri sendiri, meremehkan orang lain, dendam dan berdusta. Perhatian dan fokus utamanya adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Rajin berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Selektif dalam memiliki makanan atau yaitu makanan yang baik dan halal, karena berpengaruh terhadap mudahnya memahami ilmu. Memperhatikan waktu tidur, hendaknya tidur sehari tidak lebih dari 8 jam, agar tidak mudah lupa. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi untuk mengingatkan kualitas iman dan amal ibadah kita. Mari bersama-sama berusaha menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.